Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Nurul Ainun, mahasiswi Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelompok 3. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas saya dalam mata kuliah Desain Pembelajaran. Nah, pada video ini kita akan membahas terkait dengan teori Vygotsky dalam perencanaan pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan teori Vygotsky, saya akan sedikit membahas sebenarnya terkait siapa Vygotsky itu. Nah, Vygotsky atau Lev Vygotsky itu lahir pada 17 November 1896, yang mana beliau merupakan seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang terkenal adalah beliau merumuskan konsep Zone of Proximal Development. Nah, langsung saja teori Vygotsky. Vygotsky memahami bahwa belajar dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial. Nah, teori Vygotsky lebih menitik beratkan interaksi dari faktor-faktor interpersonal atau sosial, kultural historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan manusia. Vygotsky juga berkeyakinan bahwa perkembangan tergantung baik faktor biologis dan faktor sosial. Faktor biologis menentukan fungsi-fungsi elementer memori, atensi, persepsi, dan stimulus respon, sedangkan faktor sosial sangat penting, artinya bagi perkembangan fungsi mental lebih tinggi untuk pengembangan konsep, penalaran logis, dan pengambilan keputusan. Menurut Vygotsky, pelajar memiliki dua tingkat perkembangan yang berbeda. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan aktual, sedangkan yang kedua yaitu tingkat perkembangan potensial. Nah, tingkat perkembangan aktual terjadi ketika individu mandiri dalam menggunakan kemampuan kognitifnya secara fungsional. Sedangkan tingkat perkembangan potensial merupakan tingkatan kognitif yang bisa dicapai oleh anak-anak melalui bantuan orang dewasa seperti guru, orang tua, atau teman sebaya yang lebih kompeten. Atas dasar asumsi tersebut, Vygotsky menyarankan agar guru bisa berkolaborasi dengan siswa serta bisa memfasilitasinya untuk membangun pengetahuan dengan diskusi, dengan tanggung jawab, ataupun bahkan berdebat dengan teman sebayanya. Nah, menurut Vygotsky, anak-anak pada awal perkembangannya membangun kognitifnya melalui proses mental yang rendah. Contohnya yaitu persepsi sederhana mengenai suatu objek, belajar pengelompokan atau asosiatif, dan perhatian atau arahan terbimbing yang diberikan oleh orang tua. Nah, perkembangan kognitif kemudian berlanjut dengan proses mental yang lebih tinggi, kemampuan berbahasa, berhitung, berpikir, mengingat, kemudian dapat memecahkan masalah, kemudian bisa memberikan perhatian spontan, intuisi, dan skema memori yang dapat diperoleh dan ditingkatkan melalui instruksi sosial seperti berdialog dan bermain. Nah, untuk mencapai tahapan kognitif yang lebih tinggi, anak-anak sangat membutuhkan partner yang lebih berkompeten, misalnya dengan orang tua, dengan guru, kakak atau saudara, ataupun bahkan teman sebayanya yang lebih pintar. Nah, selain partner untuk kolaborasi, anak-anak juga memerlukan tugas yang menantang agar membantu perkembangan kognitifnya. Melalui kolaborasi dengan orang tua dan teman sebaya, serta difasilitasi oleh tugas yang menantang agar membantu anak dalam memperoleh perangkat-perangkat kognitif seperti bahasa, simbol, peta, gambar, obrolan, serta pemecahan masalah. Nah, dalam pandangan Vygotsky, dasar fungsi mental manusia dibangun secara biologis.
Nah, dan untuk mengembangkan fungsi mental tersebut, manusia membutuhkan peranan masyarakat dan budaya. Nah, Om Rod menjelaskan terkait dengan konsep-konsep mengenai teori Vygotsky yang diungkapkan dalam gagasan penting dalam teorinya, yang mana terdapat beberapa. Nah, yang pertama yaitu interaksi informal maupun formal. Interaksi formal maupun informal antara orang dewasa dengan anak akan memberikan pemahaman bagi anak bagaimana anak itu berkembang. Nah, yang kedua yaitu budaya. Setiap budaya memiliki makna dan upaya meningkatkan kemampuan kognitif anak. Kebermaknaan budaya bagi anak akan bertujuan untuk menuntun anak dalam menjalani kehidupan secara produktif dan efisien. Yang ketiga yaitu kemampuan berpikir dan berbahasa. Nah, kemampuan berpikir dan berbahasa berkembang pada awal tahun perkembangan anak. Perkembangan kognitif menurut Vygotsky sangat bergantung pada perkembangan dan penguasaan bahasa. Selanjutnya yang keempat, yaitu proses perkembangan mental. Nah, berkembangnya proses mental yang kompleks terjadi setelah anak melakukan aktivitas sosial dan secara bertahap akan terinternalisasi dalam kognitif anak yang dapat digunakan secara bebas. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu pemberian tugas. Anak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang menantang jika diberi tugas yang lebih menantang dari individu yang lebih kompeten. Nah, yang mana pemberian tugas yang menantang akan mendorong berkembangnya kemampuan kognitif secara optimal. Nah, Om Rod berpendapat bahwasanya proses berkembangnya aktivitas-aktivitas sosial menjadi aktivitas-aktivitas mental internal disebut internalisasi. Nah, dalam segala aktivitas sosialnya dengan guru, orang tua maupun teman sebayanya, anak-anak senantiasa menginternalisasikan setiap arahan yang mereka peroleh, sehingga mereka mampu memberikan arahan pada diri sendiri untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Selanjutnya, Chang memfokuskan penjelasan pada 4 konsep utama dari teori Vygotsky, yaitu yang pertama yaitu Zone of Proximal Development atau bisa juga disebut sebagai CPD. Nah, beliau menjelaskan bahwa CPD merupakan jarak antar level potensi perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensi perkembangan yang ditentukan melalui bantuan orang lain atau dengan teman sebaya yang lebih mampu. Nah, sedangkan Wolf juga berpendapat bahwasanya ZPD atau Zone of Proximal Development sebagai sebuah perbedaan tentang apa yang dapat dilakukan sendiri oleh anak dan apa yang perlu bantuan dari orang lain ataupun dari orang dewasa. Interaksi dengan orang dewasa ataupun dengan teman sebaya mampu memberikan dorongan anak dalam proses perkembangannya. Nah, sejalan dengan kedua pendapat sebelumnya, yaitu dari Chang maupun dari Woolcock, Vygotsky juga berpendapat bahwasanya CPD yaitu jarak antar tingkat perkembangan aktual dengan ditentukan oleh pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat potensi pembangunan yang ditentukan melalui permasalahan pemecahan di bawah bimbingan orang dewasa atau bekerja sama dengan rekan yang lebih cakap. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya zone of proximal development adalah jarak antar tingkat perkembangan sesungguhnya yang ditentukan dalam kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat kemampuan perkembangan potensial yang ditentukan dalam kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa ataupun teman sebaya yang lebih mampu. Nah, zone of proximal
development adalah tingkat tanggung jawab atau tugas tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan dari seorang instruktur atau guru, yang mana hal ini juga sejalan dengan pendapat Ormond bahwasanya zone of proximal development merupakan konsep wilayah yang menunjukkan terjadinya peluang kemampuan anak untuk memahami tugas-tugas sebagai wujud berkembangnya kemampuan kognitif anak. Nah, bisa teman-teman lihat gambar di samping, yang mana gambar di samping ini merupakan gambar Zone of Proximal Development atau ZPD, yang mana ini menurut Moll. Nah, di sini terdapat 4 tahapan, yang mana pada tahap pertama yaitu menunjukkan bagaimana peserta didik mengembangkan pemahaman tentang bahasa yang sesuai dengan studi mereka dan dasar-dasar topik yang sedang dipelajari dengan mengandalkan orang lain seperti instruktur untuk melakukan suatu tugas. Selanjutnya yaitu pada tahap kedua, yang mana pelajar menggunakan pengetahuan sebelumnya untuk melaksanakan tugas tanpa bimbingan apapun. Nah, ZPD atau Zone of Proximal Development terjadi antara tahap pertama dan kedua, yang mana peserta didik terlatih sendiri, yang menyeratkan bahwa mereka melakukan aktivitas tertentu tanpa bantuan. Namun, mereka tidak pada tahap kemampuan yang sempurna dan terkadang memerlukan sedikit ataupun beberapa bantuan. Nah, pada ketiga ini kinerja dikembangkan. Artinya, peserta didik pada tahap ini sudah mencapai tahap kemandirian, yang mana pada tahap ini seorang siswa tidak memerlukan bantuan dari orang dewasa, yang mana siswa itu hanya perlu untuk berlatih lebih banyak latihan untuk memperkuat pengetahuannya yang benar. Selanjutnya pada tahap keempat, yaitu peserta didik dapat melakukan deautomatisasi, yang mana deautomatisasi ini mengarah pada proses pengulangan fungsi, yang mana setiap kali menerapkannya pada hasil sebelumnya melalui Zone of Proximal Development. Selanjutnya pada tahap ketiga. Nah, pada tahap ketiga ini kinerja dikembangkan. Artinya, peserta didik pada tahap ini sudah mencapai tahap kemandirian, yang mana pada tahap ini seorang siswa tidak memerlukan bantuan dari orang dewasa, yang mana siswa itu hanya perlu untuk berlatih lebih banyak latihan untuk memperkuat pengetahuannya yang sudah ada. Nah, selanjutnya pada tahap keempat, yaitu peserta didik dapat melakukan deautomatisasi, yang mana deautomatisasi ini mengarah pada proses pengulangan fungsi, yang mana setiap kali menerapkannya pada hasil sebelumnya melalui Zone of Proximal Development. Nah, tadi 4 tahapan dari Zone of Proximal Development menyoroti bahwa apa yang ada di ZPD hari ini akan menjadi tahap perkembangan aktual besok, yaitu apa yang hari ini dapat dilakukan pelajar dengan bantuan orang lain, maka dia akan dapat melakukannya sendiri besok. Nah, tadi kita telah membahas konsep pertama, yaitu Zone of Proximal Development atau ZPD. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan konsep kedua, yaitu scaffolding, yang mana scaffolding ini tetap erat kaitannya dengan Zone of Proximal Development, yaitu sebuah teknik untuk mengubah level dukungan. Nah, selama sesi pengajaran, orang yang lebih aktif, baik itu guru ataupun siswa yang lebih mampu ataupun kompeten, bisa menyesuaikan jumlah nilainya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Misalkan ketika tugas yang akan dipelajari murid
semakin sedikit pula bimbingan yang diberikan. Nah, di sini Vygotsky menganggap bahwa anak yang mempunyai konsep kaya tetapi tidak simetris, tidak teratur, dan spontan. Nah, anak akan bertemu dengan konsep lain yang sistematis dan logis serta rasional yang memiliki ataupun yang dimiliki oleh orang yang lebih ahli yang membantunya. Setelah kita membahas dua konsep sebelumnya, yaitu zone of proximal development dan scaffolding, selanjutnya konsep ketiga yaitu bahasa dan pemikiran. Nah, perkembangan manusia terjadi melalui alat-alat kultur, yaitu bahasa dan simbol-simbol, yang mana kemudian alat-alat kultur tersebut diteruskan dari satu orang ke orang lain atau sering disebut dengan transmisi alat-alat kultur. Nah, bahasa dan alat kultur yang paling penting. Bahasa dapat dituturkan secara sosial, kemudian untuk disimpan dalam tuturan pribadi dan akhirnya menjadi tuturan tersembunyi. Vygotsky mempercayai bahwasannya bahasa tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan, kemudian memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri, atau bisa disebut dengan pembicaraan batin ataupun pembicaraan privat, atau juga bisa disebut sebagai inner speech. Nah, sedangkan menurut Piaget bahwasanya inner speech ini bersifat egoisme atau egosentris, yang mana menurut dia bahwasanya inner speech ini bersifat tidak dewasa. Sedangkan menurut teori Vygotsky bahwasanya inner speech ini adalah alat penting bagi pemikiran selama masa kanak-kanak. Anak-anak dapat berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa sebelum mereka dapat fokus pada pemikirannya. Nah, anak-anak menggunakan bahasa untuk komunikasi dengan dunia luar selama periode agak lama sebelum transisi dari pembicaraan eksternal ke pembicaraan internal atau batin. Nah, periode transisi ini terjadi pada usia 3 sampai 7 tahun, dan kadang-kadang anak dalam usia ini sering berbicara sendiri. Saat berbicara sendiri ini dapat hilang dan mereka melakukannya tanpa harus diucapkan. Nah, ketika ini terjadi pada anak yang sudah memasuki pembicaraan egosentris menjadi inner speech, dan pembicaraan batin ini kemudian akan menjadi pemikiran mereka. Teori Vygotsky ini juga mengemukakan bahwasannya inner speech merupakan proses awal menjadi komunikatif secara sosial, dan juga menegaskan bahwa seorang anak yang menggunakan inner speech-nya akan lebih kompeten secara sosial daripada anak yang tidak menggunakan inner speech tersebut, yang mana ini diungkapkan ataukah dikutip oleh Sandro. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait dengan teori Vygotsky. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.